Kisah Indra Kents, Crazy Rich Medan yang jadi tersangka kasus Binomo, pernah jadi penyiar radio. Influencer Indra Kesuma atau yang dikenal sebagai Indra Kents, ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan aplikasi Binomo pada Kamis tanggal 27 Februari tahun 2022. Ia ditetapkan sebagai tersangka, setelah diperiksa selama 7 jam oleh penyidik Bareskrim Polri di Jakarta. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan akun media sosial YouTube Indra dan bukti transfer. Indra ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan 8 korban yang menggunakan aplikasi Binomo. Lalu siapakah sosok Indra Kents ini? Dikenal sebagai Crazy Rich Medan. Dikutip dari kontan.co.id, Indra Kents lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara, pada tanggal 31 Mei tahun 1996 dengan nama Indra Kesuma. Ia adalah lulusan jurusan teknik di Universitas Prima Indonesia Medan tahun 2018. Indra Kents dikenal dengan julukan Crazy Rich Medan, karena punya banyak usaha dari kursus trading, klinik kecantikan, usaha makanan, clothing line, dan masih banyak lainnya. Ia juga pemilik PT Disotif Citra Digital, perusahaan dengan usaha di bidang dunia kreatif, seperti digital marketing dan videografi. Memulai karir di usia 16 tahun, Indra Kents mengaku sempat berjualan online, menjadi penyanyi kafe, pengamen hingga jadi sopir taksi. Ia juga mengaku pernah menjadi penyiar radio, pembawa acara atau MC, serta sempat ikut ajang pencarian bakat The Voice Indonesia pada tahun 2018. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi pegawai asuransi serta berjualan jam tangan mahal. Di usia muda, ia pernah menjajal sebagai investor, namun bangkrut karena kena tipu. Ia pun belajar seluk-beluk investasi di pasar keuangan. Namanya terus melesat setelah mengukuhkan diri sebagai konten kreator. Ia pun kerap diundang di banyak acara televisi nasional. Di konten-konten yang dibuat, ia kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial, mulai dari YouTube, TikTok, hingga Instagram. Aksi viral dan kontroversi Indra Kents. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Indra Kents sempat melakukan beberapa aksi viral di media sosial. Pada Januari tahun 2021, ia mengunggah sebuah konten saat ia membeli mobil Tesla Model 3 seharga 1,5 miliar rupiah pada jam 3 dini hari. Di video yang diunggah pada tanggal 10 Januari tahun 2021, ia mengaku membeli mobil itu karena iseng saat tak bisa tidur. Masih di Januari tahun 2021, ia membuat konten membeli mobil Toyota Supra GR seharga 2,7 miliar rupiah. Ia mengaku membeli Supra karena sama dengan merek motor pertama yang ia miliki saat sekolah. Pada tanggal 2 September tahun 2021, ia juga mengunggah tangkapan layar bukti transfer 50 juta rupiah kepada Lord Adi, juara 3 MasterChef Indonesia Season 8. Ia menyebut uang 50 juta rupiah itu adalah kado ulang tahun Lord Adi yang ke-42. Tak hanya itu, Indra Kents juga sempat viral karena memberikan penawaran tertinggi untuk lelang jam tangan Rolex Yachtmaster 2018, milik YouTuber Jazz No Limit. Indra Kents menawar dan membeli Rolex Jazz No Limit seharga 260 juta rupiah pada awal 2020. Jazz pun menyalurkan uang hasil lelang untuk donasi penanganan COVID-19. Unggahan Indra Kents juga kerap menuai kontroversi. Ia memiliki slogan andalan "Wow murah banget" setiap kali membeli barang dengan harga fantastis. Melalui akun Instagram @IndraKents, pria yang sempat dijuluki Crazy Rich Medan itu menyebut bahwa privilege orang miskin adalah bisa merasakan perjuangan menjadi orang sukses. Sebenarnya lahir miskin itu juga privilege sih, bisa merasakan berjuang dan jadi sukses. Tekanan mental lebih besar. Kalau udah terlahir kaya gak bisa jadi miskin, harus jadi lebih kaya lagi dan itu yang berat, tulisnya. Indra Kents juga menerbitkan sebuah buku berjudul, Terlahir Miskin Sama Dengan Privilege. Saat itu cetakan buku pertamanya tembus 300 juta rupiah saat dilelang. Ia juga membuat video TikTok yang menyinggung soal Tuhan. Dalam video itu, Indra Kents menjawab komentar netizen di TikTok, yang mempertanyakan kemungkinan Tuhan mengubah nasibnya kembali jatuh miskin. Kata Indra Kents, Tuhan akan bingung ketika mau membuatnya jatuh miskin.
karena dia selalu bersedekah meskipun sering menyombongkan hartanya. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gue kembali jatuh miskin gimana ya? Nih enggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gue sombong, gue pamer ya kan? Udah mau dibuat Tuhan, aku miskinkan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah bingung. Ucap Indra Kents di TikTok @IndraKents. Abis itu dikasihlah aku. Makin kaya ya kan? Dapatlah rezeki itu kan? Sombong lagi aku. Pamer lagi aku. Mau dimiskinkan lagi. Beramal lagi. Bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Enggak tahu mau diapain aku ini haha. Sambungnya. Bareskrim akan telusuri aset Indra Kents. Sementara itu Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan akan menelusuri aset milik Indra Kents. Selain melakukan tracing aset, penyidik juga akan melakukan uji laboratorium terhadap bukti video yang diduga milik Indra dalam kasus tersebut. Penyidik juga berencana untuk memeriksa keluarga Indra Kents. Jika ada pihak yang terbukti menerima uang hasil tindak pidana pencucian uang dari aplikasi Binomo, bakal dikenakan hukuman. Selain itu, rumah mewah milik Indra Kents di Medan, Sumatera Utara bakal disita oleh Bareskrim Polri. Rumah itu diduga hasil kasus penipuan investasi bodong trading binary option Binomo, menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Pihaknya masih perlu memerlukan izin penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum menyita rumah Indra Kents. Rumah itu harus izin dulu penetapan. Ada penetapan dari pengadilan negeri baru kita sita. Jangan sampai kita salah dalam administrasi penyidikan, ujar Wisnu di Bareskrim Polri Jakarta Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022.